buat semua teman-teman calon guru penggerak. Saya Meding Tangka, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif pada modul 1.4 yang akan kami terapkan di SMK Negeri 14 Garut, di mana materinya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu yang akan menjadi acuan kami untuk penerapan budaya positif nantinya di SMK Negeri 14 Garut yang akan menciptakan lingkungan positif di ekosistem SMK Negeri 14 Garut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 14 Garut, terhormat sesuatu-suatunya Ibu Dr. Rohaini Teh, yang saya hormati Bapak pengajar praktek guru penggerak Bapak Joko Supriyanto MPD, yang saya hormati teman-teman calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, Bapak Sony Purwamana SPD dan Bapak Maulana Yusuf SPD, serta rekan-rekan guru yang saya sangat hormati dan sangat banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di ruang guru dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang kami terapkan di SMK 14 Garut oleh calon guru penggerak Angkatan 7. Terlebih kita kirimkan salam dan salawat ke hari bahagia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada diri pribadi beliau, kepada para sahabat, dan bahkan sampai pengikutnya yang masih setia seperti kita sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia, tanah tumpah darahku.
penjelasan dari Ibu Kepala SMK Negeri 14 Garut, Ibu Dr. Eno NMT. Kepada Ibu Dr. Tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 14 Garut. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak angkatan 7 beserta Bapak Ibu guru yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini yang nanti insya Allah akan berlangsung hingga pukul 11.30. Namun sebelumnya marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 dengan tema materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya hari ini sangat bahagia sekali karena kegiatan ini bisa berlangsung atas koordinasi dari semua pihak, termasuk di sini ada calon guru penggerak dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan menyimak berbagai materi, diantaranya ada 7 materi budaya positif yang tentu akan bermanfaat sekali bagi kita semua sebagai vitamin atau pencerahan di dalam tugas kita sebagai guru pembelajar. Vitamin ini penting karena kita semua mungkin memiliki keterbatasan di dalam waktu untuk belajar, karena kita tersita waktunya untuk mencurahkan perhatian kepada murid-murid kita. Dan saya sengaja hari ini juga disatukan kegiatannya dengan siswa kita yang juga sama-sama diberi vitamin. Kegiatan siswa yang sedang akan berlangsung juga pada pukul 9 setelah beres dari sini itu adalah sosialisasi kuliah di Cina. Saya ingin perlahan-lahan membangkitkan wawasan, membangkitkan semangat buat anak-anak untuk berani berubah dari satu budaya yang menerima apa adanya, tetapi kita harus berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Pada kegiatan ini ada 7 materi yang saya sampaikan yang saya terima dari calon guru penggerak. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar. Ini adalah hal yang penting ya, karena esensi dari Merdeka Belajar itu adalah perubahan dulu. Perubahan bagaimana gaya belajarnya. Kemudian disiplin positif. Bagaimana kita menerapkan atau memperlakukan siswa-siswa dengan mendisiplinkan diri yang positif. Kemudian juga menyadari bahwa semua manusia memiliki kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini secara psikologi juga ada kebutuhan dasar ya dari Maslow ya. Kemudian memotivasi perilaku manusia. Ya. Kemudian satu yang saya memang sudah terlihat penerapan dari calon guru penggerak angkatan 4 yaitu Bu Eis yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Adakah Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas selain Bu Eis? Ya, mungkin pernah
disosialisasikan, tapi marilah kita sama-sama menerapkan satu keyakinan kelas, diantaranya adalah harapan-harapan siswa yang disepakati di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Barangkali nanti lebih jelasnya oleh para CGP. Kemudian ada yang disebut 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bagaimana cara menangani permasalahan siswa. Solusinya seperti apa? Nih ada berubah strategi segitiga restitusi. Saya ingin sekali menghadiri kegiatan ini ya, karena ini satu ilmu. Ya, saya senang dengan berbagai informasi. Namun saya harus barangkali menemani Ibu Dewi ya selaku narasumber dari sosialisasi kuliah di Cina. Jadi tahun berapa ya, 2012 barangkali saya berangkat dengan beliau. Itu saya memberangkatkan 4 orang siswa waktu itu ke Cina ya. Dan ya alhamdulillah ya, dari pemantauannya semua berhasil gitu ya. Pokoknya luar biasa gitu ya. Nanti siswa-siswa kita itu bisa kuliah sambil bekerja atau juga bekerja setelah kuliah. Programnya D3 ada 4 tahun, 1 tahun dia khusus belajar bahasa Cina di sana. Dan itu beasiswa semuanya. Jadi gratis itu untuk mahasiswa internasional. Banyak orang Indonesia yang sudah belajar di sana. Hanya kebutuhan hidup yang memang lebih murah daripada Indonesia, gitu ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua penyelenggara dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Tentunya saya ingin melihat tindak lanjut dari kegiatan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Jadi ini tidak berakhir, tetapi bagaimana nanti kita merumuskan pemantauan dari implementasi kegiatan ini. Untuk membuka, marilah dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 dengan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pada pukul 8:50 saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMK Negeri 14 Garut. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya untuk menutup acara kita masuk dalam doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Mulyadi SPD kepada Bapak waktu tempat di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesepuh sering, sesepuh tidak yang menegak, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk pelajaran secara sosialisasi ini kita berharap pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran kepada kita semuanya, terlebih bagi bapak-bapak dan bapak-bapak yang ada di depan, dan beliau jadi usul bagi kita menegakkan keselamatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya kemudahan yang semudah-mudahnya, sehingga kami termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah dengan segala kemudahan yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa yang disampaikan oleh Bapak Nuryadi sebagai awal pembukaan acara kita untuk melengkapi acara selanjutnya. Demikianlah pembukaan acara pada destinasi Mulu Saltik Ampat budaya positif disampaikan untuk kita mengucapkan yang terima kasih. Sudah tepat untuk Bang Edi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya angkatan 7 dari ketiga teman saya menikahkan akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Untuk itu sebelumnya mungkin kita bermain, kalau saya bermain singkat aja karena terlalu lama dari jam berapa tadi, jam 9 ya. Ya, saya singkat aja. Jadi ketika saya bilang ayam, ya, Bapak Ibu bilang ayam ya. Ketika saya bilang bebek, Bapak Ibu bilang bebek. Maksudnya gini, ikuti apa yang saya katakan, ya, itu ya. Nah, oke, oke, langsung aja semuanya. Ayam, bebek, bebek, ayam, ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah bebek? Oke, berarti semua masih konsentrasi. Berarti ini permainan yang sudah berpilihan ya. Semua masih konsentrasi. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas, tapi nanti berlanjut ya. Ya setelah ini kita akan praktekkan, tapi saya hanya menyampaikan dulu tentang keyakinan kelas. Apa dasar dari pada keyakinan kelas ini? Dasar keyakinan kelas itu dari kita ambil dari nilai kepercayaan universal yang berlaku di masyarakat atau di seluruh dunia ini. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya diambil dari peraturan kelas yang dulunya namanya peraturan kelas berubah menjadi namanya keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu tahu apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kira-kira ada yang tahu? Tidak. Mungkin ada yang tahu tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu sebenarnya adalah hal yang disepakati bersama antara guru dengan siswanya itu sendiri, diambil dari nilai tadi itu, nilai kebaikan itu. Jadi itu tercipta suatu aturan namanya keyakinan kelas. Tapi kalau aturan di kelas itu adalah hal yang hanya dibuat oleh guru atau stakeholder atau sistem dengan sekolah itu sendiri. Jadi terkadang siswa tidak dilibatkan di dalam membuat hal itu. Tapi kalau keyakinan kelas semua dilibatkan, baik siswanya maupun guru itu sendiri. Mungkin itu yang saya pahami daripada apa tentang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan di kelas. Kemudian mengapa keyakinan kelas peraturan kelas saya? Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk melakukan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat, maka siswa harus dilibatkan atau diajak bermusyawarah, sehingga nantinya semua akan bergerak, semua akan mengikuti apa yang kita buat secara bersama-sama. Karena motivasi yang muncul adalah yang disampaikan tadi Pak Menteri Bapak Sony, bahwa motivasi intrinsik. Motivasi apa
itu motivasi atas kesadaran diri pribadi anak itu sendiri, anak murid kita sendiri. Karena pada dasarnya filosofi Kajar Dewantara itu adalah semuanya berpusat kepada murid. Apapun yang kita lakukan di sekolah, di ekosistem sekolah ini, baik stakeholdernya, baik gurunya, baik siswanya, semua yang kita lakukan program apapun itu semuanya berpusat kepada murid atau peserta didik. Kalau dulu mungkin kumaha pimpinan, kumaha guru gitu ya. Kalau sekarang semua berpusat kepada murid apapun yang kita lakukan. Tapi kalau yang namanya menghamba mungkin terlalu jauh ya. Itu penerimaan Belanda namanya menghamba. Kenapa? Guru itu menghamba pada murid penerimaan Belanda. Persoalannya dulu orang takut belajar, orang takut pintar. Kalau pintar dibawa oleh Belanda, dibawa oleh negerinya. Jadi orang Belanda tidak mau kalau anaknya harus belajar, diajak untuk belajar, sehingga para guru itu betul-betul menghamba pada murid. Itu alasannya. Jadi betul-betul kalau diajak betul-betul, orang tuanya tidak mau anaknya belajar lebih tinggi-tinggi. Persoalannya ketika dia pintar, dia hebat, maka akan dibawa oleh orang Belanda ke negerinya. Itu. Jadi itu sebenarnya dasar kenapa ada bahasa guru itu menghamba pada murid pada zaman kolonial. Mungkin itu yang menjadi dasarnya. Kemudian ada pun tujuan dari melaksanakannya kegiatan kelas ini adalah yang pertama menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Sudah saya tadi jelaskan sedikit kepada ya. Jadi itulah apa tujuan utamanya sehingga dibuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan dalam kelas. Kontrak pelajar mungkin kalau bahasa dulunya. Mungkin itu yang sekilas tentang keyakinan kelas. Kembali aja ke materi yang dipraktekkan dulu dari dulu bagaimana? Bagaimananya? Mas, setelah paparannya siap, boleh. Ya, aja Bu. Oke, sedikit designasi diagnostik aksi nyata untuk menuju tempat kami sampaikan secara bersama-sama. Untuk itu mungkin saya pada tahun berikutnya adalah materi tentang fungsi kontrol. Saya pada materi fungsi kontrol dan restitusi. Adapun 8 materi kami bagi itu ada 7 materi daripada konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 fungsi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah budaya positif. Ketika kita ingin menciptakan lingkungan positif di sekolah, maka kita akan membuat suatu budaya positif. Apa itu budaya? Ketika budaya positif tercipta di sekolah, artinya kebiasaan ya, kebiasaan itu akan terus kita lakukan karena sudah membudaya. Sehingga yang terjadi adalah lingkungan positif itu sendiri akan tercipta di sekolah. Makanya ada namanya budaya positif yang sangat penting disampaikan oleh diklat calon guru penggerak yang kami laksanakan. Dan ini bukan kata kami ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan kami menggurui, bukan kami mengajar di sini. Kami hanya menyampaikan apa yang telah digagas oleh para pendahulu, termasuk ini semua dalam konsep Bapak pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Semua ini adalah filosofi pendidikan beliau tentang budaya positif salah satunya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke 5 fungsi kontrol. Kita lanjut ke 5 fungsi kontrol. Mungkin sebutkan yang Pak Maulana tadi, yang kepertangan
Nah, keperbankan jadi berpasangan, A dan B, bapak dan ibu berpasangan. Kemudian ini sesungguhnya siapa sih yang mengontrol diri kita, gitu kan? Siapa sih yang mengontrol? Jadi ini akan diterapkan kepada siswa kita nantinya di lapangan. Bahwa betul apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak Soni Pak Maulana, bahwasanya kita tidak bisa mendikte, kita tidak bisa mengontrol siswa-siswa kita. Ada dua motivasi yang akan muncul di sana ketika kita akan mendikte atau mengontrol siswa, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah suatu motivasi yang timbul dari dalam diri si anak sendiri. Nah, itu yang yang terjadi di kelas. Jadi kalau kita memaksakan kehendak, berarti kita adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Oke, mungkin kepalkan tangan apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi, bahwa dalam tangan itu ada suatu hal yang berharga, coba dikepalkan. Nanti satu orang yang akan membujuk, misalnya kalau itu Bapak Ibu pegang emas, pegang berlian, ya kan? Nah, nanti seolah-olah ada yang membujuk. Saya bertanya, apakah kepala tangan itu membujuk untuk akan diambil emas itu atau berlian itu dari tangan Bapak Ibu? Nah, kalaulah nanti misalnya si A membujuk dengan sepenuh hati dengan segala macam bujukan rayuan, dan dia tidak mengizinkan dirinya untuk membuka tangannya, maka otomatis emas itu tidak akan jatuh pada ibu, Bapak Ibu, ya kan? Nah, tetap dia pegang. Itulah yang dikatakan fungsi kontrol atau fungsi kontrol daripada kita. Sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol oleh anak didik kita. Siswa sendiri yang akan mengontrol dirinya adalah motivasi intrinsik dari itu. Jadi kalau sudah motivasi intrinsik muncul pada diri anak-anak kita, secara otomatis dia sudah membuka dirinya untuk kita kontrol. Dia sudah membuka diri untuk kita kontrol. Tapi kalau dia tidak bisa membuka diri untuk kita kontrol, maka susah untuk kita berbuat kepada si anak. Jadi kembali lagi bahwa semuanya berpusat pada peserta didik. Mungkin itu yang menjadi pegangan kita ketika kita nantinya ingin mengontrol atau ingin menguasai anak-anak didik kita, bahwa dia tidak akan bisa dikontrol ketika dia tidak membuka diri yang untuk kita bisa kontrol. Oke, mungkin masuk pada 5 fungsi kontrol dalam mendisiplinkan menurut teori Dr. William Wasser. Yang pertama disampaikan oleh teman-teman termasuk Pak Soni dan Pak Maulana, untuk posisi pemukul, kemudian pembuat rasa bersalah, berikutnya teman, kemudian pemantau dan manajer. Di sini ketika kita ingin menangani suatu disiplin siswa di dalam kelas ataupun di dalam di luar kelas, maka ada 5 fungsi kontrol yang kita bisa lakukan. Tapi kita boleh menghindari fungsi kontrol yang mungkin tidak sesuai. Dalam arti ketika kita menggunakan fungsi kontrol dan hukum, maka ini sifatnya sangat negatif. Karena disampaikan tadi bahwa fungsi kontrol ini adalah sifatnya negatif, dapat membekas siswa dan bisa membuat siswa akan merasa bersalah, merasa rendah dan membekas, dan bisa jadi perdendam buat kita karena kita menghukum. Seperti itu. Kalau teman-teman bersalah, mungkin lanjut ya. Nah, mungkin itu contoh ya, langsung saya baca semuanya biar Bapak Ibu ketika menangani siswa nanti di kelas seperti ini. Misal pada penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan prinsip penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menggunakan prinsip penghukum akan berkata, ini seperti ini, Bapak Ibu bisa baca. Patuhi aturan saja, atau kamu selalu saja salah. Jadi semua itu bahasa negatif kepada siswa. Jadi kita selama ini termasuk saya bersyukur saya selama ini jadi CGP apa saya mah berubah aja. Ternyata ketika saya masuk CGP betul paradigma saya itu berubah. Walaupun saya belum sanggup untuk berangkat sampai sejauh itu. Paling yang saya lakukan itu tepat waktu pas waktu ini saya mengajar saya datang, walaupun baru 1 orang 2 orang, perlu itu yang mungkin saya lakukan. Jadi saya masuk 1 orang 2 orang cerita dulu, nanti setengahnya baru mulai saya mengajar. Saya hanya berusaha, berarti
ini sama kata-katanya, tinggal Bapak Ibu aja. Kemudian penghubung nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot biasanya kan, menunjuk-nunjuk lah. Pokoknya semua sudah tertib di sana. Jadi itu akan berlaku. Jadi sedapat mungkin kita hindari ini ketika kita menangani kasus atau menangani siswa yang bersalah dalam mendisiplinkan siswa secara positif, maka kita hindari fungsi kontrol sebagai penghukum. Kita guru jangan jadi pengukur. Apa hasilnya? Kemudian murid-murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah ini maksud hasilnya. Dan selanjutnya itu adalah penghukum. Kalau saya baca semua mungkin sampai 12 sudah selesai. Jadi itu bentuknya pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah pada kasus ini biasanya guru akan bersuara di bentuk pembuat merasa bersalah akan menggunakan keterangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ya. Berapa Bapak terus memberikan tawaran pada kamu. Jadi pembuat merasa bersalah itu begini. Dia akan merasa memelas. Kemudian si siswa itu akan merasa sangat bersalah, merasa sangat gimana sama gurunya karena gini. Kalau kamu terlambat nanti saya gimana ke sekolah dong kan gitu. Siswanya bakal merasa apa namanya itu ya, menyesal gitu. Jadi dia merasa salah, wah kok saya begini, tapi saya begini, akhirnya guru saya berakibat seperti ini. Itu namanya pembuat merasa bersalah. 12 yang ke bawah, pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, harus lebih sedih, bersetuju, merapat pada anak. Kemudian hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Tadi yang sampaikan bersalah karena mengecewakan ibu atau bapak guru di kelas atau apa yang dilakukan. Jadi itu juga kita kalau boleh harus dihindari seperti ketika mendisiplinkan siswa di kelas atau di luar kelas, pembuat merasa bersalah. Itu fungsi kontrol ini kalau bisa kita hindari. Kemudian berikutnya next. Ini teman. Pada fungsi teman, fungsi kontrol yang ketiga adalah fungsi sebagai teman, guru sebagai teman. Apa itu guru sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mempengaruhi ya. Dia akan persuasif sifatnya. Kemudian di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru itu memang menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang murid akan berkata, ayo bantulah bapak atau ibu, gitu kan. Terus apakah kamu suruh bantuan bapak dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya agak lumayan bagus daripada yang dua tadi, daripada penunggu pembuat bersalah, kemudian sebagai teman. Jadi ketika kita menangani kasus siswa yang mendisiplinkan siswa secara positif, kita sebagai guru sebagai teman. Jadi antara siswa dan guru sebagai teman. Apa kelemahannya ini? Hampir tidak ada jarak antara guru dan siswa. Apalagi kalau di zaman sekarang posisi kita seperti ini, ketika kita memakai ini sangat riskan karena kita sebagai teman memposisikan sebagai teman pada siswa yang bersalah. Jadi itu masalahnya. Kemudian ketika kita mengajar berteman sebagai siswa, itu kita kelemahannya juga adalah hanya kita yang tidak siswa, yang lain kan, Pak Medi kan orangnya suka marah gitu kan. Jadi mending ini, jadi risikonya itu ketika saya suasana tidak ada pergaulan tidak ada, maka kelas itu kan kosong karena dia posisinya sebagai teman. Itu juga akan dihindari karena apa? Itu akan di sekolah akan tidak sehat karena kita sebagai teman. Akhirnya yang disenangi guru itu saja ya terakhir. Jadi ketika si A-nya yang tidak disenangi apa yang disenangi tidak datang, maka siswa itu tidak akan belajar. Itu fungsi kontrol sebagai teman, itu kurang baik juga. Kemudian berikutnya adalah pemantau. Ini jadi fungsi kontrol kita sebagai guru, kita sebagai pemantau. Jadi guru sebagai pemantau. Apa penjelasan memantau? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan
sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang muncul adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi konsekuensi apa? Jadi kalau pemantau kita mengawasi. Jadi pertanyaan yang muncul kepada siswa adalah apa peraturan itu yang kita lakukan? Misalnya dia terpapar, masih ingat nggak kita punya kegiatan kelas? Itu kalau pemantau. Jadi kita bermain di ranah keyakinan kelas, bermain di ranah aturan, karena itu untuk memantau, mengawasi siswa yang terlambat, siswa yang malas belajar. Kita akan kembalikan mereka kepada keyakinan kelas yang sebagai bersama kelas. Itu kalau fungsi pemantau, karena kita mau mengawasi. Kemudian hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, seperti itu dan seterusnya. Jadi itu hasil yang diharapkan. Ini agak lumayan kita bisa harapkan pada siswa kita. Ya, saya pikir BPK lebih bagus kalau mendalami dari fungsi kontrol ini. Di samping guru dia masing-masing, guru BPK harus lebih bagus mendalami fungsi kontrol ini. Kemudian berikutnya adalah posisi manajer. Nah ini, yang paling diantara 5 fungsi kontrol mengenai disiplin siswa di sekolah atau kelas, yang paling bagus kita pakai adalah posisi manajer. Guru seolah-olah sebagai manajer dalam kelas atau di sekolah. Jadi ketika siswa bersalah, ketika ingin mendisiplinkan siswa secara positif, maka guru itu sebagai manajer. Jadi itu fungsi kita. Apa fungsi guru sebagai manajer ketika menangani siswa dan atau mendisiplinkan siswa? Yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer sebagai diri sendiri. Jadi posisi manajer itu adalah mengembalikan siswa pada kelompoknya. Jadi kita tidak menghukum siswa. Jadi kita tidak di sana bahasanya bahasa positif semua. Tidak ada bahasa negatif, tidak ada merendahkan di sana, tidak ada yang membekas, menyakitkan bagi siswa, karena kita mengembalikan siswa pada posisinya kepada teman-temannya. Jadi siswa tidak merasa disalahkan. Itulah posisi manajer yang dilakukan oleh guru. Jadi betul-betul guru itu ibaratnya sebagai manajer, seorang manajer. Dia akan menentukan peraturan, dia akan menyampaikan sebab akibat bahwa kamu ketika melakukan ini seperti ini, aturan-aturan yang kamu buat seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi betul-betul kita sebagai manajer di dalam mengontrol perilaku atau mengontrol kedisiplinan siswa. Itu next. Wah, kecil banget. Ya, contoh penentuan fungsi kontrol. Pengawasan. Ini tadi sudah semua ya. Pembentuk, terus pembentuk bersalah, teman, memantau dan manajer. Patuhi aturan sekolah kalau berdiri di depan barisan. Penerapannya misalnya. Kemudian pembentuk bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Itu contohnya. Jadi bahasa-bahasa itu bahasa ketika kita membersihkan diri. Terserah Bapak Ibu kita hanya menyampaikan, nanti posisi yang saya ambil harus seperti ini. Tapi kita menyampaikan bahwa penghukum dan pembentuk bersalah sangat tidak bagus digunakan untuk mengontrol atau mendidik ataukah mendisiplinkan siswa dalam kelas atau di sekolah. Yang agak bagus itu adalah pemantau dan manajer. Kalau yang tiga itu kurang bagus untuk diterapkan bagi anak didik kita. Karena lagi-lagi semua akan berfokus pada peserta didik. Apa yang semua kita lakukan, semua berfokus pada peserta didik. Mungkin ya. Kemudian selanjutnya ada namanya segitiga restitusi. Sebelum segitiga restitusi ada pengertian penghukum, konsekuensi dan restitusi. Ada kan? Oh iya. Ini pengertian hukuman, konsekuensi dan terakhir restitusi.
Apa itu hukuman? Hukuman adalah suatu cara penerapan disiplin pada murid yang cenderung negatif efeknya, bisa ke fisik atau psikis pada murid, bersifat satu arah dari guru. Murid hanya menerima suatu hukuman berupa tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan oleh guru. Jadi itu posisi penghukum yang tadi. Kemudian kalau konsekuensi pengertiannya adalah cara mendisiplinkan siswa murid melalui suatu kesepakatan atau suatu rencana. Karena dibahas dan disetujui oleh murid dan guru di sini muncul suatu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh murid ketika sesuatu terjadi. Sifatnya terukur, namun murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu saja. Jadi konsekuensi sanksi, apa konsekuensinya ketika melakukan ini? Konsekuensinya ini. Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan di dalam kelas? Apakah menjadi seorang penghubung? Apakah menjadi seorang pembuat rasa bersalah? Apakah seorang teman? Ataukah kita seorang pemantau atau seorang manajer? Maka hasil refleksi itu kita harus memperbaiki kalau kita ada di posisi penghubung ataupun pembuat rasa bersalah ataupun seorang teman. Kadang seorang teman pun kalau kita menganggap murid seorang teman, dia akan baik cuma kepada kita. Guru lain kadang aceng aja, coba aduh gitu kan. Jadi atau ada di posisi pemantau itu sudah cukup baik, tinggal dilanjutkan ke posisi manajer. Permasalahan apapun itu permasalahan dan jawaban itu sebenarnya dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Karena orang lain cuma memberikan saran, memberikan motivasi. Kalau kurang curhat gitu, curhat kepada teman kopi tadi, orang teman kopi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Siapapun tidak akan bisa. Suami, ibu, bapak tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kitalah yang harus memberikan jawaban terhadap masalah yang kita hadapi tersebut. Demikian murid juga harus bisa mendorong dirinya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, sama dengan posisi controlling manager. Itu untuk kali ini, Bapak Ibu. Besok soal kalau ada maka bahwa terdiri kita bersyukur berdiri saja. Tentu Bapak dan Ibu ada sedikit tugas, yaitu keyakinan. Ada keyakinan kelas. Murid juga punya keyakinan kelas. Kita bikin keyakinan ruang guru gitu ya. Keyakinan ruang guru. Nanti Bapak Ibu diminta membuat satu keyakinan ruang. Tanpa beberapa besok bilang itu satu orang satu ya. Satu orang satu keyakinan ruang guru. Warna-warni cenah Yusuf biar indah. Ya. Nah, ya. Jadi ada peraturan sekolah, ada juga keyakinan kelas Bu. Ya, boleh. Kalau wali kelas itu ada keyakinan kelas. Kalau guru mapel biasanya ya, keyakinan mata pelajaran bisa mungkin ya? Bisa ya. Ya, kalau misalkan kelasnya tidak bagus itu. Kalau yang cuma ngajar, keyakinannya kan orang belajar. Mata pelajaran betul. Kalau di kelas keyakinan kelas. Apa itu? Bapak dan Ibu diminta membuat satu keyakinan saja. Contoh di ruang. Amin, mudah-mudahan kita punya ruang guru ya. Ya, jadi keyakinan ruang guru Bapak Ibu Bapak. Nah, misalkan di sini ada contohnya ya Bu. Kalau kalimat negatif berarti jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kalimat positifnya berjalannya di kelas atau koridor. Saya pernah lihat di kelas TPM kalau nggak salah ya. Pas saya masuk, ada keyakinan kelas kata saya teh, berarti ini angkatan tulis mungkin sama Pak Joko. Ya, seperti itu. Nah, ya ditempel Bapak, maka ditempel. Jadi nanti Bapak dari guru atau wali kelas bisa membuat ditempel di kertas atau seperti ini, gitu Bapak. Ya.
Dengan sudah mencatatnya boleh dikedepankan. Nanti kita akan susun keyakinan yang sudah Bapak Ibu tulis. Kita akan tanda tangankan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, lalu kita meyakini semuanya keyakinan kelas. Jadi dilupa jadi keyakinan guru ya. Ya. Jadi sebenarnya ketika guru datang mengajar tepat waktu berarti masuk di ruang guru yang 7.30. Kayak gitu. Tahu. Jadi aturan yang berlaku dalam ruang guru aja, bukan aturan yang berlaku di kelas. Jadi bingung ya. Boleh ditempel di mana saja Bapak dan Ibu. Warna hijau. Kalau sudah membuat keyakinan kelas enak Pak. Jadi ketika ada apa-apa satu lagi enggak. Bagi yang kurang enggak. Ketika ada pelanggaran gimana Pak Yusuf begitu? Tinggal dibaca di sana. Tinggal dibaca lagi. Konsekuensinya kan udah ada ya. Iya. Kesepakatannya sudah dibentuk. Jadi kalau apapun itu nggak boleh jadi pengurus pun nggak boleh. Iya betul. Udah enak ada kayak kesepakatan kelas kan. Masih ada? Masih ada. Kalau terbalik boleh ambil lagi kertasnya. Saya dulu juga sama terbalik. Ada lagi yang mau nambah punya keyakinan lebih, keyakinan orang dulu yang lebih atau nanti akan saya bacakan Bu ya. Contohnya. Oke, siap. Kalau tidak boleh merokok ada yang tersiksa itu. Jangan, nggak boleh itu. Kalau udah menjadi keyakinan kelas, sudah boleh. Siap, boleh, siap. Kita ambil yang ini aja dulu ya, yang warna pink. Warna pink. Kata-katanya bekerja sama menjaga kebersihan ruang guru. Ini yang warna hijau. Berdoa sebelum dan sesudah belajar dan menerapkan 5S. Berarti di sini harus ada doa pagi dan doa sore. Menerapkan 5S. Setuju Bapak Ibu? Tidak setuju berarti kalau ini setuju ya? Sepakat? Sepakat? Ini sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti masuk ke sini kita akan niat nawa itu mengajar gitu ya? Gitu ya? Warna apa ya? Warna kuning ya? Saya ambil ini warna kuning. Setelah makan atau minum, tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau misalkan ada kesepakatan yang sama, Pak, nanti boleh diambil salah satu misalnya. Yang pertama itu kan bekerja sama menjaga kebersihan ruang guru. Terus yang selanjutnya, ya, setelah makan dan atau minum, tolong sampahnya itu bagian dari kebersihan ruang guru. Kalau sama, boleh nanti digeser aja ke Bapak. Ya, jadi kita ambil yang di antara dua ini mana yang bagusnya nih? Ya, bagusnya. Jadi jangan semuanya tentang kebersihan, jangan. Kalau udah ruang ini nggak usah seperti itu. Ya, yang penting nanti kita bikin kesepakatan. Dia yang ini misalnya. Lanjut Pak, yang warna yang datang sendiri Pak, ini warna merah. Oke, siap. Itu ya. Merah muda. Ya, betul. Merah muda Pak. Di sini. Maksudnya mau dibacakan semuanya tidak nih? Bacakan aja ya, biar tenang. Bacakan boleh. Masih ada waktu kan juga ya? Masih lah, nggak apa-apa. Ya. Oh masih. Selanjutnya. Nih, menghargai pendapat orang lain, tidak memotong ketika orang lain menyampaikan pendapat. Setuju tidak? Setuju. Dan juga Bapak dan Ibu guru boleh menyimpang kesepakatan masuk semuanya boleh. Apa? Tidak
Nah, kalau mau semuanya boleh nggak apa-apa Bu, ya meskipun sama nggak apa-apa. Kita menghargai pendapat dari ruang guru tersebut. Oke, lanjut Pak. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, gotong royong Pak. Setuju ya, jangan sendiri-sendiri. Jangan salah kalir ya. Oke, lanjut. Lingkungan ruang guru membuat ruangan nyaman. Setuju Bu? Setuju ya, mantap nih. Ayo terapkan 5R. 5R bersama apa 5R? Oh iya, betul sekali ya. Lanjut. Iya. Berusaha datang tepat waktu. Iya. Bagus ya ini. Saya juga suka tanaman Bu. Tidak merokok ya guys. Oh ini hampirnya dengan yang tadi ya. Sepakat. Apa nih? Posisi duduk membuat lebih nyaman, berbentuk bulat. Setuju Bu ya? Nah bagaimana Bapak Ibu ini perlu kesepakatan? Nah, perlu kesepakatan terus tindakan ini menggeser-geser kursinya. Tidak jenuh Pak. Tidak jenuh gini-gini ya. Gimana Bapak Ibu setuju? Itu tadi disetujui semuanya Bapak Ibu. Nah kalau sudah disetujui nanti kami susun ya sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu yang sudah ditulis kami susun. Kita nanti akan gelar ada keyakinan ruang guru, ada tanda tangan Bapak Ibu yang bagi yang setuju semuanya ditandatangan dan ditandatangani oleh Ibu kepala sekolah. Nanti saya akan tempel di samping ruang guru. Mungkin itu besok tugas kami gitu. Itu Bapak Ibu mungkin masih ada waktu 10 menit. Nanti makannya bagi ibu-ibu itu boleh yang mau sekarang boleh sekarang, bagi yang laki-laki yang habis makan boleh habis. Jadi ada kita makan gitu ya. Mungkin ditutup saja gitu. Mungkin ada pertanyaan sedikit Bapak Ibu atau masukan kepada kami sebagai calon guru penggerak ya, yang hanya bergerak betul tanpa menggerakkan gitu ya. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa menggerakkan Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Mangga, karena ini punya pertanyaan, jadi memang harus dijawab. Tapi secara kalau kita lihat memang dari ketiga ranah tersebut sebetulnya itu bisa kita terapkan secara kondisional ya. Jadi tentunya kepala sekolah itu memiliki kapasitas yang boleh dikatakan sangat boleh dikatakan berhak melakukan kelima hal tersebut ya, gitu. Kalau berbicara mana saat ini mungkin tergantung posisi ya, tergantung posisi yang akan diterapkan. Tentunya dari yang kelima tadi pun hemat saya sesudah saya belajar tentunya kita itu tak lepas juga dari yang pertama yang menghukum umpamanya. Meskipun kalau yang awalnya kita itu menghukum secara berat, kalau sekarang mungkin lebih diturunkan, tapi tetap kita mempunyai ada istilahnya itu memberikan hukuman lah kepada anak. Tapi bentuk hukumannya mungkin tidak seberat dulu ya. Kalau dulu mungkin kita berani mencubit, berani menyuruh dia pusat dan sebagainya. Kalau tadi dikatakan kalau misalkan keyakinan kelas dan lain sebagainya itu sebetulnya bisa diterapkan kepada ibu. Hal kecilnya ketika sebetulnya kalau secara tersurat tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di depan sudah sangat bagus ketika kita di kelas menerapkan itu juga salah satu contohnya. Hal kecilnya juga sebelum kalau misalkan kita tidak bisa membuat secara tertulis, bisa kita membuat secara lisan saja. Misalkan hari ini ada yang kesiangan. Nah, minggu depannya pada saat ini kita bertanya, kalau minggu depan yang kesiangan kita mau apa? Seperti itu. Bisa juga secara seperti itu. Kalau misalkan bapak dan ibu tidak tertulis, soalnya kan kebayang kalau misalkan harus tertulis harus ditempel, kebayang satu kelas itu kan ada 12 mata pelajaran, nanti penuh dengan umpamanya gitu. Tapi bisa juga gitu. Sebetulnya tadi yang disampaikan sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat apresiasi sekali. Bahkan saya juga belajar bapak dan ibu. Tidak, kalau misalkan dikatakan saya sebagus tidak, sama sekali seperti yang tadi disampaikan, saya saling belajar. Dan tentunya ada satu, saya sempat berbincang dengan ibu kepala, kata ibu kepala, beliau menginginkan adanya komunitas yang nantinya juga mungkin nanti akan nantinya juga mungkin akan jadi salah satu tugas yang akan dijalankan oleh bapak
dan ibu yang ada di depan. Itu saja. Terima kasih. Tambahan Ada tambahan sedikit. dari Bu Rika? Tambahan sedikit ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang di depan yang sudah menyampaikan materinya begitu luar biasa. Sebetulnya mengenai keyakinan kelas itu tidak harus semua guru membuat di depan kelas. Ya mungkin bisa salah satu guru membuat, kemudian jika ada yang lain menambahkan silakan. Dan sebetulnya saya juga berpikir awalnya bahwa keyakinan kelas itu kita buat satu semester ke depan berlakunya. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bisa kondisional, setiap pertemuan juga kita bikin kesepakatan, itu nggak apa-apa. Bisa saja. Kalau pembelajaran ya? Iya, dalam pembelajaran kita keyakinan kelas saat saya. Keyakinan sekolah bisa. Oh iya, itu maksudnya bisa ditambahkan dan bisa berlaku setiap pembelajaran. Dia tidak bikin langsung untuk 1 tahun, tidak. Kemudian juga mengenai budaya positif seperti yang sudah Bapak ungkapkan di depan, itu memang sebetulnya PR kita semua Bapak Ibu, karena tidak bisa salah satu menerapkan budaya positif, nggak bisa. Kita harus bekerja bersama-sama bagaimana kita mewujudkan disiplin budaya positif kita di sekolah. Kemudian mungkin kita awali dulu dari, betul tadi kata Pak Joko, kita buat komunitas, kita buat aja pembiasaan positif buat menegur siswa itu seperti apa. Dan itu kita sepakati bersama. Dan satu lagi, mau sebagus apapun treatmentnya, kalau tidak dilaksanakan secara konsisten, itu saya pikirkan nol. Nah ini mungkin tugas kita semua sekarang di sini. Alhamdulillah sudah ada Bapak Ibu di depan menambah pasukan gitu ya Pak. Dan mungkin nanti berikutnya juga akan bertambah lagi. Dan marilah kita bersama-sama berpegangan tangan bagaimana mewujudkan betul-betul budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada lagi. Lagi mungkin pernyataan atau masukan atau Enggak. Pakai Enggak usah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyimak perubahan kurikulum dari tahun ke tahun, sebenarnya kita kembalikan kepada moto Kiai Toro yang 3, Tutri Hadayani, Ingat Susudrodo, Ingat yang tadi adalah bagian daripada itu sebenarnya. Hanya banyak guru yang tidak paham ataupun tidak menghafal ataupun tidak mengimplementasikan dalam kehidupan pembelajaran. Sebab yang kebanyakan dikedepankan adalah Tutri Hadayaninya. Sementara Ingma dia Mangun Karso dan Ingat Susudrodo itu kadang-kadang dikesampingkan. Masalahnya apa? Yang Ingat Susudrodo contoh berpakaian, datang terlambat atau berbicara atau bagaimana, itu kan salah satu Ingat Susudrodo. Termasuk mau tidak bergaul dengan anak, dekat dengan anak. Ingat Mangun Karso itu anak dekatnya satu persatu di meja, mereka akrabi. Itu kan Ingat Mangun Karso. Nah kini jarang yang terjadi seperti itu. Untuk itu ya kita jangan jadikanlah gimana itu jadi sebuah slogan lah. Mari kita bersama-sama meningkatkan pendidikan di SMK 14 supaya apa yang didapatkan dari ini, dari kurban ini, kita coba bersama-sama, baik yang sudah menerima maupun yang belum, kita mungkin bisa bergandengan tangan ya untuk kemajuan sekolah kita. Sebab kalau yang katakan Bu tadi betul, apabila 1 orang 2 orang cewek atau agar gitu ya, maaf, saya sering di depan kelas, 5 menit sebelum masuk sudah di depan kelas, anak berperan dengan saya, gitu. Pada jam pertama mereka berubah, gitu. Kenapa? Melihat saya sendiri takut kesiangan, gitu. Mungkin ya, sebagai masukan saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu akan hasil refleksi dari posisi 5 atau budaya positif yang ingin berbagi pengalaman. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Iya, bagaimana? Kalau cukup Bapak Ibu, demikian yang mungkin kami bisa sampaikan, bisa berbagi mungkin ya, karena tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk menggurui Bapak Ibu. Bahkan kami yang ada di depan ini adalah murid-murid Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu ketahui. Karena saya sering nyolong-nyolong gitu Pak Yusuf ya, nyolong-nyolong ilmu dari Bapak Ibu, dari gaya bicara, penanganan masalah. Karena
guru-guru SMP 14 ini sangat benar-benar apa ya? Karena saya menemuinya, mungkin sekolah saya kan dulu sekolah ya sudah berjalan lah efektif seperti biasa gitu manajemen. Tapi yang di sini saya belajar banyak dari Bapak Ibu guru dari SMK 14 Garut. Terima kasih, saya curi ilmunya, mohon diikhlaskan supaya berkah ilmu untuk saya dan berhadiah untuk Bapak Ibu di yaumil akhir. Itu mungkin yang saya sampaikan, maka besok ada tambahan. Kalau sudah pertemuan kali ini saya cukupkan, marilah kita sesuai dengan keyakinan kelas yang dituliskan oleh Bapak Ibu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan titik awal untuk kita berjuang bersama-sama memajukan SMK 14 Garut yang jaya jawara bisa nabret akhirnya menjadikan murid kita lulusan terbaik di Garut minimal dan seterusnya di Indonesia maupun mancanegara. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya dan teman-teman minta maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasanya. SMK Bisa. SMK 14. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengabsen dulu ya. Mengabsen dulu. Ada berapa yang tidak hadir pada hari ini? Lengkap? 2. Ya, ada orang sebentar belum masuk ya. Mudah-mudahan nanti menyusul, mungkin terlambat. Oke, saya akan absen pada kesempatan ini. Tapi sebelum saya mengabsen, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang pimpin doa? Pimpin doa siapa? Sok. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa berdoa mati mulai. Oh, bila. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Yusuf. Akbar Fauzan hadir ya. Asep Musli Hadir. ada. Pak Ilyas Hadir kok. hadir. Fajar Fauzan Hadir. Hamdan Syakirin Hadir. ada. Iqbal Maulana Hadir. ada. Terus Jenam Aryan Hadir. ada. Misdan Hadir, Pak. ada. Muhammad Arif Abdul Hadir, Pak. hadir. Muhammad Rifki, Hadir. Muhammad Rofi, Hadir. Nandi, Hadir. ada. Rafi Firdaus, Hadir. ada. Rafli Muhammad Ramdan, Hadir. ada. Salwa, izin. Susulwati, ayah dan seterusnya ya. Berarti yang tidak hadir karena sakit dan izin cuma 2 orang ya. Oke, jadi sekarang ini materi kita minggu lalu apa? Susi? Menggunakan parameter kedalaman pemotongan dan menggunakan parameter waktu pemotongan. Ya, jadi materi kita mulai itu adalah menggunakan parameter kedalaman pemotongan dan menggunakan parameter waktu pemotongan. Jadi